Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan hukum di Indonesia serta solusinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kureti Aini dengan NIM 2082000062 dari kelas 3B Tadris Matematika dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan dosen pengampu Ibu Mastarita Nova Wulanda SPD, MPD. Jika berbicara tentang permasalahan hukum di Indonesia, seakan tak ada habisnya. Bahkan di zaman yang semakin maju seperti saat ini, hukum Indonesia belum mampu menunjukkan kemampuan bentuk penyimpangan sosial yang signifikan. Hal ini dapat terlihat jelas dari beberapa kasus permasalahan hukum yang terkadang tak ada habisnya dan tak memiliki solusi yang tepat. Karena banyaknya oknum-oknum tertentu yang terkadang malah menjadikan hanya sebagai alat rekayasa untuk pembenaran atas kesalahan yang terjadi. Hal ini membuat masyarakat Indonesia sendiri tak terlalu mempercayai hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Berikut ini ada beberapa permasalahan yang masih sering terjadi di hukum Indonesia. Dikutip dari materiips.com, permasalahan yang pertama yaitu lemahnya integritas penegakan hukum. Nurjana SHMH menjelaskan, jika salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah karena lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia, yang sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum material. Solusi hal ini pula lah yang menyebabkan banyaknya permunculan kasus, misalnya saja korupsi di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak ada pengawasan yang efektif. Hal lainnya yang menyebabkan hukum Indonesia sangat lemah adalah karena tidak ada pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan, baik oleh pengadilan, pengawasan internal pemerintah, parlemen, dan komisi negara independen. Yang ketiga yaitu kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Jika kondisi masyarakat Indonesia sudah banyak perkembangan wilayah Indonesia yang melek terhadap hukum, maka tentu saja potensi atas penyelewengan hukum bisa diminimalisir. Namun sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu sadar akan hukum, sehingga memicu perkembangan kecurangan serta penyelewengan yang semakin meningkat di dalam proses hukum. Kemudian yang keempat, lemahnya political will dan political action. Lemahnya kedua faktor ini bagi para penguasa negara tentu saja akan membuat kekuatan hukum semakin melemah di dalam penyelenggaraan pemerintah. Dapat dikatakan jika supremasi hukum hanya sebatas retorika semata saja yang hanya diperdengarkan saat kampanye namun tak dilaksanakan saat pemerintahan. Selanjutnya yang kelima, budaya lama yang terus dilanjutkan. Faktor kebudayaan juga menjadi penyebab dari permasalahan hukum di Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah budaya-budaya buruk kegiatan ekspor-impor yang terus saja dilakukan dan mengakar di masyarakat Indonesia. Sehingga hukum hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan beberapa pihak tertentu saja. Nah, berikut ini solusi kasus-kasus yang memperlihatkan jika hukum Indonesia masih sangat bermasalah. Yang pertama, kasus Nenek Minah. Hukum di kasus ini menyatakan Nenek Minah bersalah dan harus mengalami kurungan penjara selama 1 bulan 15 hari hanya karena mengambil 3 buah kakao di PT Rumpun Sari Antan. Yang kedua ada kasus susu formula yang berbakteri. Bahkan kasus ini sampai menyangkut Menkes di tahun 2008. Namun belum ada kelanjutan dari kasus ini. Dan masih banyak lagi kasus lainnya. Nah, itu tadi beberapa permasalahan hukum di Indonesia. Tentunya, untuk dapat memiliki proses hukum yang baik, diperlukan partisipasi dan kesadaran dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku hukum, dan masyarakat agar dapat menciptakan hukum yang adil bagi semua. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.